Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah kembali mempertemukan kita di ruang Zoom ini. Semoga pertemuan ini menjadi sebuah kebaikan dan keberkahan untuk kita semuanya dan mendatangkan dan menghadirkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan kita semua, Rasulullah Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, dan siapa pun yang tetap istiqomah di jalan Allah. Quotes yang sederhana tapi penting ya saya kira untuk kita kembali untuk mengingatnya bahwa manusia itu hidup dengan apa yang dia biasakan. Jadi kehidupan manusia itu bagaimana keberlangsungannya dan segala sesuatunya sampai ke depannya itu tergantung dari kebiasaannya. Nah, tidak ada ceritanya orang-orang yang sukses ya, baik itu suksesnya di bidang masing-masing atau sukses dalam hal apapun, tidak ada orang ceritanya yang tanpa bekerja keras. Sukses itu identik dengan bekerja keras. Tidak ada yang orang sukses dengan hanya diam saja atau pasrah gitu ya dengan keadaan. Itu tidak ada yang seperti itu. Nah, jadi mari kita periksa diri kita. Kalau seandainya saat ini kita sedang mengalami masalah dan kemudian kita rasakan masalah itu tidak kunjung ketemu solusinya, seperti gelap dan sebagainya, maka hal yang pertama yang harus kita periksa itu adalah kebiasaan kita. Kebiasaan kita setiap harinya. Jadi kalau kita misalnya malas ya, merasa kita punya kebiasaan malas, ya segera keluar dari zona malas itu gitu. Karena memang tidak akan ada solusi dari permasalahan kita kalau kita diam saja dan pasrah saja. Contoh ya, orang suksesnya orang sakit ya, suksesnya orang sakit itu adalah bagaimana dia menjemput kesembuhannya. Suksesnya orang terpuruk adalah ketika dia bisa bangkit dari keterpurukannya. Ya. Suksesnya orang stres, ya. Suksesnya orang stres, ya. Ketika dia bisa mengelola stresnya, kemudian bisa, kalau seandainya dia sudah tidak mampu mengatasi, ya segera mencari bantuan untuk segera cari bantuan, kemudian mencari ahlinya. Ya. Kalau seandainya orang-orang yang stres seperti itu, ya, insya Allah tidak akan ada ya angka stres dan depresi kemudian melonjak, angkanya tidak akan ada seperti itu. Ya. Kemudian orang yang mungkin saat ini dalam kondisi merugi, ya, segera cari solusi agar bisa meningkatkan profitnya di kemudian hari. Dan banyak hal lagi yang akhirnya orang menemukan kesuksesannya itu semuanya tanpa ada aktivitas untuk diam dan pasrah gitu ya. Nah memang ini juga relevan dengan ajaran agama ya, bahwa
memang identiknya sukses itu adalah orang yang aktif, yang bergerak ya. Dan agar aktifnya kita ini kemudian tidak hanya sekedar aja, tapi juga bisa mendapatkan nilai di akhirat juga ya. Allah sebenarnya sudah memberi rumus ya. Memberi rumus agar kita tidak hanya sukses di dunia, tapi juga sukses di akhirat. Ya. Tidak hanya bahagia di dunia, tapi juga bahagia di akhirat. Ya, rumusnya itu sebenarnya sederhana. Ya. Ada dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 189, bahwa untuk menjemput kesuksesan itu hanya satu cara menurut standarnya Allah, yaitu dengan meningkatkan takwa. Karena dengan meningkatkan takwa, Allah itu akan turunkan pertolongannya untuk memudahkan kita menjemput kesuksesan. Karena sebenarnya kesuksesan itu hasilnya dalam genggaman Allah. Tugas kita itu hanya bergerak saja. Jadi kalau misalnya kita mencari sukses, mencari kebahagiaan, ukurannya hanya dari ukuran manusia, itu sangat relatif, nisbi dan beragam gitu. Mungkin untuk si A sukses atau bahagianya ketika dia bisa jalan-jalan ke luar negeri misalnya ya. Tapi itu standarnya si A, belum tentu itu menjadi sebuah kebahagiaan untuk si B. Nah, jadinya relatif. Tetapi ketika standarnya itu memakai standarnya yang sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran, bahwa siapapun yang meningkatkan takwanya, disitulah dia akan menemukan jalan keluar dan dari apa yang selama ini tunggu-tunggu kesuksesannya. Jadi kalau seandainya bicara masalah, yang namanya masalah itu nggak ada habisnya. Selesai yang ini, masalah yang selanjutnya. Selesai masalah ini, selesai apa, terus akan berdatangan ya. Jadi standarnya itu ketika kita ya, bagaimana kebiasaan kita sehari-hari itu tergantung juga dari bagaimana kita cara melihatnya permasalahan itu. Kalau kita fokusnya di masalah, setiap hari kita akan galau, akan sulit untuk menemukan jalan keluar. Tapi kalau kita geser fokus kita kepada solusi, geser fokus kita kepada janji-janji Allah bahwa ketika meningkatkan takwa, Allah akan mudahkan jalannya, maka insya Allah disitulah akan menemukan jalan dari apa yang selama ini menjadi permasalahan dari dalam diri kita. Nah, jadi intinya satu, ya. Intinya satu, teruslah bergerak semampunya. Nanti Allah yang akan sempurnakan. Baik, yang manfaat, yang produktif, ya. Selanjutnya Allah dan sunatullah yang akan bekerja. Tapi sunatullahnya manusia itu adalah bergerak. Maka ketika kita tidak berjalan di dalam sunatullah, kita bermalas-malasan, kita diam, kita pasrah, ya itu sama saja dengan kita menjauhkan diri dari kesuksesan kita. Karena sukses itu identik dengan bergerak. Sukses manusia, ya. Jadi logikanya Allah tidak sama dengan logikanya manusia. Ya. Allah itu standarnya bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. Bukan cuma dari apa yang kita lakukan, apa yang kita ikhtiarkan, fokusnya tidak di situ. Tetapi ketika itu terus dilakukan, kemudian kita berpasrah diri kepada Allah, lakukan yang baik, manfaat dan produktif, hasilnya nanti Allah yang akan atur. Kadang-kadang malah kemudahan jalan itu datang bukan dari apa yang kita ikhtiarkan. Justru dari jalan yang lain merupakan keberkahan kita dari aktivitas yang baik, aktivitas yang manfaat dan produktif itu, kemudian lahirlah keberkahan, akhirnya Allah turunkan pertolongan dari jalan yang lain. Jadi tidak bisa dihitung dengan matematika manusia. Ya. Jadi mungkin seperti itu.
closingnya untuk hari ini, terus bergerak. Jangan diam, jangan berhenti, dan jangan pasrah sebelum ikhtiar kita rasakan itu sebuah kemaksimalan. Dan jangan berhenti, karena sebenarnya yang bisa membuat kita berhenti adalah diri kita sendiri dengan izin Allah. Nah, ketika kita terus bergerak, berarti kita ada di dalam Allah. Dan kalau kita ada di dalam circle sunatullah, insya Allah disitulah jalan turunnya pertolongan Allah dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Ya mungkin seperti itu untuk hari ini, teman-teman. Ya, semoga ini bisa menjadi pengingat untuk kita bersama, terutama untuk diri saya sendiri. Ketika diam, ya, ongkang-ongkang kaki dan sebagainya, ya berarti kita tidak hidup di dalam sunatullah. Dan jangan tunggu pertolongan atau jangan keluar dari Allah ketika kita diam saja, karena kita sudah melenceng dari sunatullah. Mungkin seperti itu untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.